Halo teman-teman semua, happy weekend. Apa kabar teman-teman semua? Semoga pada sehat-sehat semua. Dan semoga aja portofolionya pada cuan ya. Dan nggak tahu sih, saya nggak tahu sih apa portofolio teman-teman udah pada cuan atau belum. Cuma, belakangan ini IHSG rada-rada ini ya, eh, belum di fase bullish kayaknya. Karena memang hari Jumat kemarin aja minusnya lumayan gede untuk IHSG gitu, walaupun di sesi perdagangan akhirnya rada naik lagi gitu. Cuma yang paling kedampak sih sebenarnya yang lagi rame sekarang sih bearishnya atau downtrendnya harga batu bara sih. Jadi uh, I don't know, mungkin mungkin ini adalah the end of the cycle, dimana kita udah nyampe all time high-nya kemarin gitu, all time high dari harga batu bara. Harga indeks harga batu bara pun memang asalnya 400 tinggi banget, udah drop, udah terakhir saya lihat di angka 200-an, mungkin mau mau ke 100-an ya. Dan itu lumayan gede juga dampaknya ke harga-harga emiten energi di IHSG gitu. Saya cek kayak Adaro, apalagi ABMM, yang dulu sempat saya pegang, ITMG pun bahkan yang kinerjanya lumayan bagus banget, Adaro bagus banget, PTBA itu semuanya pada drop gitu. Dan uh, kalau misalkan secara valuasi gitu, secara valuasi sih memang gila banget. Maksudnya dari PE ratio aja itu ada saham-saham batubara yang PE ratio-nya itu sampai di bawah 2 gitu, satu komaan gitu. Kalau nggak salah kayak Indika Energi, Adaro juga PE rasionya kecil, ITMG PE rasionya kecil, ABMM juga kecil. Cuma sepertinya memang ngikutin, uh, more likely ngikutin harga acuan batu bara gitu. Jadi udah bisa di-expect kalau misalkan beberapa bulan ke depan itu hasil dari revenue-nya mereka itu nggak akan sebesar tahun 2022 kemarin gitu. Itu just ekspektasi saya sih, kayaknya sih gitu, yang ngikutin harga acuan sih pastinya. Dan mungkin itu yang membuat harga sahamnya banyak yang anjlok. Dan kalau misalkan dibilang ya udah ambil dividennya aja, make sense sih, make sense memang, untuk bisa dapetin dividennya yang memang lumayan besar, karena biasanya dividen 2023 ini, di tahun ini, membagikan hasil dari laba yang 2022 gitu. Cuma uh, dulu saya sempat mikir kayak ITMG itu all time high-nya itu sempat 50.000 lebih gitu. Jadi kalau misalkan dipikir-pikir, kenapa ya alasannya kenapa ITMG nggak bisa capai harga setinggi itu gitu, kayak misalkan historical price-nya segitu segitu. Sepertinya karena memang ada pembagian dividen interim, ada pembagian dividen yang berjalan, yang membuat nurunin cashnya mereka gitu. Jadi mau nggak mau, eh, asetnya asetnya mereka itu bukan bertumbuh, tapi bertumbuhnya itu jadi dibagikan kembali ke para pemegang saham gitu. Jadi dibagiin lagi dalam bentuk dividen gitu. Jadi bukan, karena kan memang batu bara ini bukan bukan termasuk saham yang growth gitu, tapi cyclical stock gitu. Jadi kalau misalkan eh, pembagian dividennya udah makan cash yang lumayan banyak, potong dari aset, berarti kan dari aset atau equity ya, berarti ya nggak bertumbuh juga gitu, aset dari, ya asetnya bertumbuh tapi ya dibagiin lagi, ya itu tadi dibagiin lagi gitu. Jadi harga sahamnya terhenti di sana gitu. Itu cuma kayak apa ya, kayak perhitungan saya sih, dan memang cukup make sense gitu. Karena kalau misalkan let's say dihitung-hitung secara secara price, terus ke dividen yieldnya berapa gitu, jadi ya make sense jadinya gitu hitungannya gitu. Karena kalau misalkan harganya makin tinggi lagi kan artinya dividen yieldnya jadi kekikis, jadi kecil. Semakin tinggi harga saham, dividen yieldnya jadi semakin kecil. Kecuali memang udah megang ITMG-nya di harga di bawah 10.000 gitu. Jadi kalau misalkan holder-holder sebenarnya yang paling diuntungkan
karena mereka punya banyak opsi regardless uh, mereka mau jual udah cuan, mau diem pegang dividen juga udah cuan, kayak gitu sih. Mungkin itu aja waktu ya ulasan awal soal market. Nah, sekarang kita bakal bahas portofolio saya. Jadi ini portofolio saya selama berarti udah 1 tahun ya, udah 1 tahun. Dan kalau misalkan dicek di sini ada BKSL, saya dapat rights, dapat right issue. Ya, ini saya masih pikir-pikir, ini nanti tanggal 15 kalau nggak salah akhir perdagangannya. Ternyata harga sahamnya nggak naik dan nggak bisa jual BKSL right-nya juga karena harganya cuma Rp1 diganjol banyak banget. BKSL-nya saya average-nya di 52, sempat naik, tapi saya juga nggak jual, ya udah saya simpan dulu aja karena ini saham yang bisa dibilang emiten properti yang saya pegang lah, emiten properti yang saya pegang. eh, Harganya juga udah mentok di paling bawah gitu kan, memang nyangkut tapi ya nggak bisa turun lebih bawah lagi karena bukan yang bisa turun lebih bawah lagi adalah saham-saham yang eh, papan akselerasi baru ya dari IHSG gitu, dari IDX gitu, yang bisa harganya itu cuma 1 lembar Rp1 itu gokil sih. Nah, nextnya itu INKP. Ini sebenarnya INKP saya punya value-nya aja banyak banget di 30 jutaan, dan sebenarnya INKP ini adalah big bet saya, dimana saya tiap bulannya nyicil average terus, dan memang saya posisinya juga memang sama nyangkut juga gitu sekitar 10%-an di 3,2 juta. Cuma saya kayak ya udahlah nyantai aja gitu karena eh, laba mereka itu masih bertumbuh dari INKP. Memang INKP ini dividennya kalau bagi dividen kecil cuma Rp50 gitu per lembar saham, tapi termasuk growth stock bagi saya, menurut saya gitu. Memang walaupun ini jualannya komoditi ya, kertas ya gitu, dan price to book value-nya juga udah murah, di bawah 1 kan ya, yang KP ini di bawah 1, ROE-nya lumayan besar di atas 10. So ya udah saya cicil aja sampai sampai dengan nanti cuan gitu, pede banget bakal cuan hopefully ya. Nah, di bawahnya ini Toba. Nah, ini Toba nih sebenarnya salah satu apa ya, FOMO waktu itu. FOMO cuma FOMO, tapi akhirnya saya nggak cut loss karena memang yang saya pelajarin di Toba ini memang bukan soal batu baranya. Ini saham energi, memang saham batu bara, omsetnya majority dari batu bara, tapi mereka itu fokus di energi terbarukan, di mana mereka itu salah satu produsen motor listrik. Sekarang saya kerja di Jakarta, ternyata rame banget ya, orang-orang jualan motor listrik, dan salah satu emiten di IHSG yang jualan ya, atau nggak produsen kendaraan listrik itu ya Toba ini gitu. Toba ini kerjasama bareng Gojek kalau nggak salah gitu guys. Dan ya udah akhirnya tiap bulan saya beli aja sahamnya cicil-cicil buat ngeperbaikin average-nya gitu, averaging down. Nah, kalau misalkan dari portfolio return, kalau misalkan secara monthly ya, jadi kan dokumentasi ini dibuat dari 2 Februari 2022, udah nggak kerasa. Thank you banget buat teman-teman yang masih ngikutin. Kalau misalkan kita tutup sini, hasilin dulu video saya, taruh sini lah ya. Up. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini, jadi return portfolio saya itu secara semuanya ditotalin itu minus 6,8 juta atau 11,29% dari total aset value saya. Jadi uh, bikin dokumentasi ini dalam 1 tahun ya nggak cuan sebenarnya gitu, tapi yang saya dapetin itu ilmunya tuh banyak banget gitu, apalagi waktu saya drop banyak nih di sini nih, 10 juta, minus 10 juta, minus 4 juta, minus 3,8 juta. Terakhir aja bulan Januari kemarin aja minus 1,3 ya 1,4 juta gitu. Jadi um, mungkin ilmu terbesarnya adalah dari pengalaman yang saya dapat. uh, saya sadar kalau misalkan saya nih nggak cocok sebenarnya jadi trader, yang membuat saya sendiri akhirnya nggak udah berhenti untuk jual beli teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman dicek gain or loss-nya ya,
bikin orlosnya, misalkan ini kita taruhnya ini kalau nggak salah bisanya max tuh Oktober lah ya, dari Oktober 2022 aja. Nah, terakhir saya jual beli itu adalah waktu saya take profit di ABMM di harga 3.500 gitu. ABMM sekarang kan drop juga ya. Di saya TP sedikit 2,4% doang. Terakhir kali cut loss saya di Toba waktu itu, tapi malah saya beli lagi ya di bulan Oktober tanggal 12 itu minusnya 9,4, tapi kecil gitu net value-nya cuma 155.000 gitu. Jadi balik lagi, saya pikir kalau misalkan saya yakin sama emitennya, walaupun nyangkut ya udah saya beli aja gitu, saya cicil terus, mungkin tiap bulan atau tiap minggu saya beli sahamnya sampai at least jadi yang asalnya nyangkut jadi cuan. Nah, saat cuan itu saya punya opsi untuk jual gitu. Jadi saya punya opsi untuk jual, saya nggak cut loss. Nah, mau punya opsi itu jadinya dijual atau jadinya di hold, itu nanti tergantung saya gitu. At least saya nggak cut loss gitu. Jadi strategi nggak cut loss ini yang lagi saya terapin sekarang gitu. Jadi ya udah beli aja. Saya juga jarang buka sekuritas, jadinya saya juga jadi jarang aktif sebenarnya di forum Stockbit, karena kalau misalkan saya buka Stockbit biasanya apa ya namanya ya, jadi gatal sih, jadi gatal pengen trading gitu. Jadi ya udahlah, trading saya nggak cuan ya mending diberhentiin aja tradingnya gitu teman-teman. Jadi itu portofolio saya kemarin ya, udah teman-teman lihat juga di portofolio returnnya. uh, ya portofolio returnnya kemarin di minus 1,3 juta. Sekarang Februari masih berjalan, saya deposit lumayan gede juga di 7,5 juta di bulan lalu, di bulan Januari. Dan di bulan Februari juga sempat deposit juga 3 juta rupiah gitu buat nyicil-nyicil. Kita lihat performa portofolio nanti bulan-bulan ke depannya kayak gimana gitu sih. uh, saya mau bilang makasih untuk teman-teman yang masih ngikutin perjalanan ini. Hopefully perjalanan ini uh, bisa jadi pelajaran juga, nggak hanya buat saya tapi juga buat teman-teman yang ngikutin, teman-teman yang nonton. Jadi ya dari teman-teman dari awal banget gitu, yang awalnya mulai saya coba trading, terus saya nyobain scalping, terus sekarang nyobain lagi belajar buat investing. Ya kita nanti bisa diambil aja gitu yang cocok sama profil kita, resiko dan profil kita di dalam berinvestasi itu yang mana gitu metodenya. Dan sekarang saya lagi aplikasikan untuk hold saham, untuk investasi, untuk coba dollar cost averaging, untuk averaging down, hold sahamnya sampai at least cuan, nanti bebas mau saya jual atau mau saya hold gitu. Gitu sih teman-teman. Jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga teman-teman sehat terus dan hopefully nanti IHSG-nya juga bisa bullish kembali dan portofolio teman-teman semua juga bisa cuan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye teman-teman semua. Take care ya. See you.